Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya kesusahan, semoga sudah menemukan solusinya. Yang masih jomblo, saya doakan sebetulnya semua sudah menemukan pasangannya. Saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi sebetulnya semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi kali ini saya menemukan video yang menarik sekali sebetulnya. Ini videonya keren ya. Jadi kita sandingkan tiga kandidat calon presiden kita ya. Pertama dari kampanye, waktu nyoblos, dan selesai penyoblosan. Gimana sih tanggapan dari masing-masing ketiga calon kita ini? Untuk lebih jelasnya sebetulnya yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Pertama dimulai dari Pak Ganjar ya. Ini dia. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di Jadi itu juga perolehan suaranya ya, dari Pak Ganjar 16%, Pak Anies 24%, dan Pak Prabowo 58%. lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91 saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahun kedua dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92 saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. 2015-2016 saya kembali ke sini, bertemu dengan di tempat ini lagi. Di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila sekarang berada di sini diminta menukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Bapak, saya ingin Anda berefleksi, Pak Prabowo. Prabowo ya. Atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak Hanya di beliau sini yang mau diperintah. sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi, Bapak. Jadi begini ya, adik-adikku. Pak, sambil Ya lihat. gini, saya mau cerita. Pak, banyak yang minta berkaca, Iya, Pak. saya mau cerita, saya sudah berkaca. Oke. Saya ingat, adik-adik, saya mau cerita ya. Saya lahir tahun 51, ya. Kita baru 1 tahun merdeka, ya. 6 tahun. Ya, maaf. Proklamasi tahun 45, tapi penyerahan kedaulatan baru tahun 50. Ya, 49. Karena kita harus perang. Penjajah gak mau pergi, kita harus perang. Saya mau cerita begini. Ya. Waktu itu, saya mau cerita, begitu saya sekitar umur 22, 23, 24, saya perwira di tentara, saya bawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu
masih ada kolam renang di Manggarai. Dan waktu saya berenang, saya lihat ada dinding. Dinding dari marmer, tapi tertutup oleh lumut. Saya suruh bersihkan lumut. Dan saya baca, di situ ada tulisan, Honden and Inlander Verboden. Ya, artinya anjing dan pribumi dilarang masuk kolam renang. Itu tahun 75 saya baca. Jadi adik-adik sekalian, dulu kita dijajah, kita dibantai, kita diperbudak, kita dimiskinkan, dan kita dianggap lebih rendah dari anjing. Anda minta saya refleksi. Saya pernah hidup di tengah orang Eropa. Saya ingat, saya waktu itu satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari saya diejek oleh guru saya. Tiap hari dibilang bangsa monyet, ini itu. Prabowo, your people live on trees. Saya alami. Saya sekolah di beberapa negara, selalu mereka bilang begitu. Rakyatmu tinggal di pohon, kamu. Saya mengalami. Jadi kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto. Alhamdulillah, kami sekeluarga baru saja menjalankan hak konstitusional kita untuk mencoblos dalam Pilpres pemilu ini. Kami sudah tunaikan, semua sudah bisa mencoblos kecuali Bu Alia yang ternyata baru bisa mencoblos di atas jam 11 karena perpindahan mutasi dari Jogja. Tapi semua berjalan lancar. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas di seluruh Indonesia yang bekerja amat serius, kerja keras di belakang layar dari sebuah proses demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini adalah sebuah peristiwa yang seluruh dunia mengikuti, dan kami bangga, kami hormat kepada para petugas-petugas yang wajahnya tidak pernah muncul di permukaan, tapi hasil kerjanya kita rasakan semua. Pada mereka kita sematkan rasa hormat. Semoga proses ini berjalan lancar sebagaimana tadi di TPS kami, TPS 60 di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Semoga berjalan lancar, dan pesan kami bagi semua sederhana. Saatnya perubahan. Itu aja, makasih. Pak Anies, tadi ada surat suara yang dikembalikan. Robek. Jadi ujungnya robek sehingga dikembalikan. Bukan robek dicoblos ya, kelihatannya ketika membuka itu DPR, bagian DPRD warnanya biru. DPRD ya. Oke, cukup ya. Di TPS 60 kan kalau 2019 yang menang Pak Prabowo walaupun selisih 3 suara sama Pak Jokowi. Saat ini tahun ini Pak Anies yang menang. Kita tunggu 5 jam lagi. Optimis tapi ya Pak. Optimis ya Pak. Bismillah. Oke, cukup ya teman-teman.
Cukup. Ya, terima kasih buat teman-teman juga. Selamat nyoblos. Saya tahu sebagian udah bawa surat undangan untuk mutasi ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih buat teman-teman jurnalis yang sudah membantu menggaungkan pesan tentang demokrasi kita. Ini sama Anda juga tidak terlihat di depan publik, tapi pesannya dirasakan oleh semua. Semoga pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi, kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Jadi pesannya jangan begini, jangan hanya pemilu harus damai. Damai dalam rasa takut bisa terjadi, tenang, tapi ada rasa takut. Kita ingin damai karena ada pemilu yang jujur, pemilu yang adil, dari situ muncul pemilu yang damai. Insya Allah pemilu kali ini juga pemilu yang jujur, adil, dan masyarakat juga menerima hasil dengan baik, kondisinya damai, tenang, teduh untuk semuanya. Cukup ya teman-teman? Bagaimana tanggapan Bapak tentang video yang beredar di sosial media tentang kecurangan pemilu di luar negeri? Saya nggak ada tanggapan. Sekarang kita kerjakan Indonesia. Video beredar kalau di luar negeri ada Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Ya. Oke, cukup ya. Nanti agak siang-siangan saya ke markas Timnas di Ponorogo. Pagi ini mau ada beberapa hal yang dikerjakan dulu, terus baru nanti ke sana. Oke, makasih teman-teman. Wakanda nomor, Indonesia forever. Alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Alhamdulillah tertib di TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas, lancar dalam kepercayaan rakyat kita. Hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki. Jadi kita patut bersyukur ya. Mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah. Kita tunggu hasilnya. Saya kira itu dari saya. Pak, rencana mau pantau quick count di mana Pak? Ya nanti saya lihat dulu perkembangan. Mungkin saya di atas dulu, nanti kita lihat perkembangan. Ya. Insya Allah, insya Allah. Nggak tahu ya, saya lihat ada rambutnya putih. Coblos saya. Pak Ganjar, ini kan pengumuman bisa hari ini juga. Ini bagaimana dengan hasilnya apapun, apakah Bapak siap Pak? Ya kita tunggu. Emang kalau hasilnya kita menang terus ada nggak siap, kan nggak, semua harus siap. Buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah buat kita sama aja. Pak Andi Wijayanto pernah bilang Pak, kalau misalnya Mas Ganjar menang ini bisa membuka pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Bagaimana menurut Bapak? Nanti terlalu cepat. Kalau ketemu kan ketemu setiap saat, nggak ada urusan pemilu juga bisa ketemu, kan silaturahmi mesti kita jaga terus kan. Mas Ganjar, salah momen yang menarik dari pencoblosan ini, tadi Mas Ganjar tuh momennya nyoblosnya bareng sama Pak Anies juga bareng, Pak Mahfud bareng juga sama Caimin tadi. Oh gitu ya? Simbol-simbol menarik itu ada maknanya nggak sih Mas Ganjar? Enggak lah, kamu yang ngepas-pasin kali. Tapi mungkin ya pas waktunya sama gitu ya. Karena aku nonton live-nya TV kalian. Gak sih, kebetulan aja sih. Setelah ini rencananya mau akan langsung ke Jakarta, kepengurusan atau gimana? Enggak, ya nanti ke Jakarta. Saya udah dijemput Pak Arsyad karena dia bos saya. Jadi pokoknya beliau ini nungguin saya kemana-mana. Makasih Mas Arsyad gitu. Baik, saya dijemput. Andaikan Tuhan belum berkehendak kali ini Anda menjadi presiden, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Jadi begini, Prof. Saya menerima panggilan tugas dan saya selalu menyatakan ya bersedia.
Jadi ketika saya di kampung diminta untuk jadi pembina Karang Taruna, saya udah 10 tahun nih dari 2013 pembina Karang Taruna di kampung saya kerjakan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Ini mau 17-an, saya yang tanda tangan itu untuk persiapan. Di Jogja berarti ya? Enggak, di sini. Oh di sini? Oh di sini, baik. Ya, ya. Yang kedua, ketika saya dipanggil tugas Pak Jokowi, Pak Anies, ini kan proses bernegara. Iya. Untuk menjadi juru bicara, saya katakan siap. Dipanggil tugas untuk mengerjakan Kementerian Pendidikan, memimpin, ya saya kerjakan. Dan ketika saya belum itu semua, sebagaimana membuat Indonesia lebih baik, ya saya bikin kegiatan Indonesia Mengajar. Jadi bagi saya, Pak, orang kreatif selalu mempunyai cara untuk membuat mainannya sendiri. Ya, dan bukan tentang posisi. Kalau saya ditugaskan, saya kerjakan. Bila tidak, saya banyak kegiatan lain yang saya bisa kerjakan. Kalau rakyat percaya mereka ya nggak apa-apa. Saya kembali ke sini. Saya urus sapi saya sama kambing saya. Iya kan? Jadi Bapak tidak terlalu peduli? Enggak, saya nggak peduli. Saya hanya mau mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya pasrah kepada Tuhan. Saya sudah dan saya tetap akan optimis. Karena saya masih punya cita-cita banyak ya. Kalau tidak terpilih, saya ingin bikin sekolah unggulan. Saya juga harus perbaiki universitas yang saya pimpin, dan saya ingin punya klub sepak bola. Menang pasti jadi target, menang pasti jadi harapannya Mas Ganjar. Tetapi jika nanti misalnya hasilnya tidak sesuai harapan Mas, gimana? Gak apa-apa, semuanya harus siap. Memang ada yang nggak siap. Wong semua pengen menang kok, gitu ya. Harus siap dengan segala cara apapun. Inilah kontestasi yang paling bagus menurut saya yang dibuat oleh sistem ini, gitu ya. Jadi semua siapapun harus siap. Bismillah. Jadi segitu sebetulnya. Jadi silahkan yang memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kemarin. Di sini saya menilai bahwa saya tidak salah dalam memilih ya. Tapi tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Sekali lagi selama menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya aman ya. Jadi sekian sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.